Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ketiga di tempat ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih melanjutkan pembahasan terkait dengan akidah, keyakinan yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim dan muslimah. Di kesempatan ini insyaallah kita akan masuk sebentar di awal kitab, di pendahuluan. Cuman sebelumnya kita kembali menyelesaikan dulu beberapa kaidah yang harus kita pahami untuk memahami dan meyakini dengan baik sifat-sifat Allah yang akan datang penyebutannya bersama kita. Karena pada hakikat perkara banyaknya orang yang salah memahami nama ataupun sifat Allah itu karena kaidah yang mereka pakai tidak sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan kaidah-kaidah yang harus kita pahami untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sebutkan kaidah pertama dalam memahami sifat. Harus kita yakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya sempurna. Jangan pernah terbetik sama sekali di dalam pikiran kita kalau ada sifat Allah langsung kita katakan ini adalah sifat kekurangan. Tidak. Kalau itu adalah merupakan sifat Allah, pasti sempurna itu dulu. Dan pasti tidak serupa dengan makhluknya. Tidak akan pernah sama. Dalil akan kesempurnaan sifat Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Dibilang hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Jadi kalau nanti datang sifat Allah di penyebutan di Al-Quran, misalnya nanti datang penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, kasih sayang, maka yang wajib kita yakini kasih sayang Allah tentunya kasih sayang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali dari segala sisi. Dari segala sisi. Tentunya tidak sama dengan kasih sayangnya makhluk itu. Kenapa? Karena walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Makhluk sesuai dengan kekurangannya. Ini kaidah yang harus kita pahami dulu. Dan tidak serupa dengan makhluk.
Kenapa? Karena Allah yang bilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi nanti kalau ada Allah sebutkan Allah punya sifat rahmat, maka rahmat Allah tidak sama dengan makhluk. Nanti akan datang penyebutan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan, maka tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Ini kaidah harus dipahami. Kenapa orang-orang Mu'attilah? Orang Mu'attilah itu orang yang menolak sifat Allah, tidak menetapkan untuk Allah sifat, menolak sifat Allah. Satu di antara cacatnya, karena mereka meyakini kalau kita tetapkan akan serupa dengan makhluk. Jadi mereka katakan kalau kita tetapkan Allah punya tangan, nanti akan sama dengan tangannya makhluk. Tentunya ini adalah pemikiran yang salah, bertentangan dengan dalil Al-Quran. Karena Al-Quran bilang laisa kamitslihi syai', dia bilang serupa. Padahal Allah bilang tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Bertentangan dengan sunnah hadis Nabi dan bertentangan dengan kesepakatan para sahabat. Serta yang lebih ngeri lagi, ini bertentangan dengan fitrah yang sehat dan akal yang selamat. Ketika mereka menolak sifat Allah dengan pemikiran sama dengan sifat makhluk, ini bertentangan dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Secara akal antara makhluk saja beda, masing-masing makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Tidak sama. Kenapa itu dari ayatnya? Walillahil masalul a'la. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Oleh karena itu, kalau ada sifat itu kekurangan dari segala sisi, tidak boleh disifati Allah dengannya. Tidak boleh kita disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya kalau itu kekurangan. Kalau itu kekurangan. Ini kaidah yang pertama dalam sifat. Kemudian kaidah yang kedua harus juga kita pahami bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada sifat subutiyah dan ada sifat salbiyah. Ada sifat yang ditetapkan untuk Allah dan ada sifat yang tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Ini harus dipahami supaya kita tidak sembarang menetapkan ini Allah bersifat dengannya, ini tidak boleh sembarang. Sifat Allah ada dua. Ada sifat yang ditetapkan untuk Allah dan ada sifat yang tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Sekarang pertanyaannya, kapan sifat itu ditetapkan untuk Allah dan kapan kita tidak tetapkan? Kapan kita katakan Allah bersifat dengan sifat ini? Dan kapan kita bilang tidak boleh Allah disifati dengan sifat ini? Mudah sekali. Yang harus kita pahami, sifat Allah itu tauqifiyah. Sifat Allah itu kita tetapkan kalau ada dalilnya. Berarti kita tetapkan kalau Allah tetapkan. Allah bilang dia bersifat dengan sifat itu, maka kita bilang Allah bersifat dengannya. Adapun sifat yang ditiadakan, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk kita tetapkan untuk Allah, yaitu yang Allah tidak tetapkan. Allah sendiri tidak menetapkan sifat itu sebagai sifatnya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Dolim ini kan sifat. Dolim itu apa? Sifat. Tapi ditiadakan dari Allah. Tidak boleh kita bilang Allah bersifat dengan sifat apa? Dolim. Tidak boleh. Haram. Kenapa? Karena Allah tidak tetapkan untuk dirinya. Allah berfirman, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Ini contoh. Contoh lain juga. Kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kantuk atau tidur. Tidak boleh.
Kenapa? Karena Allah juga menafikannya, meniadakannya, melarang kita mensifati dengannya. Di surat ayat kursi, apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh, dihinggapi oleh yang namanya sina. Sina itu pendahuluan tidur. Demikian pula tidur. Jadi kita bilang Allah tidak pernah tidur, tidak pula pernah ngantuk. Kita nafikan. Kenapa? Karena Allah nafikan. Ini yang wajib ini. Jadi yang wajib kita berjalan bersama dalil. Kalau Allah bilang Allah bersifat dengannya, kita bilang ini sifat Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang Allah tidak bersifat dengannya, kita juga bilang tidak boleh kita mensifati Allah dengannya. Kan itu tadi. Masalah sifat Allah itu hak Allah. Hanya kita tetapkan kalau ada dalilnya. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya, di antara sifat Allah ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Di antara sifat Allah ada sifat dzatiyah terkait dengan zat Allah, dan ada sifat fi'liyah terkait dengan perbuatan Allah. Iya, terkait dengan perbuatan Allah. Sifat dzatiyah maksudnya sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus bersifat dengannya, tidak pernah tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu. Allah Maha mengetahui. Ini tidak akan pernah hilang dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segalanya, kapanpun, dimanapun, dulu, sekarang, dan akan datang. Iya, sifat yang tidak pernah pisah dari Allah. Yang kedua ada namanya sifat fi'liyah, yaitu sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Contoh, Allah turun. Ini namanya sifat fi'liyah. Allah melakukan dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tentunya kita harus hindari menyerupakannya dengan sifat makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Jadi ini yang dipahami. Jadi ada sifat dzatiyah yang selalu Allah bersifat dengannya, dan ada sifat fi'liyah yaitu Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian terakhir yaitu para ulama rahimahumullah memberikan kita jawaban umum kalau ada orang yang salah dalam memahami nama dan sifat Allah. Misal ada dari orang Mu'attilah, mereka bilang Allah tidak punya sifat. Atau orang Al-Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini hanya menetapkan 20-an sifat, yang lainnya dia tolak. Iya, apa yang kita katakan terhadap yang mereka tolak? Kita katakan kepada mereka bantahan secara umum. Bantahan secara umum. Apa yang kalian lakukan ini menyelisihi zahir dalil. Misalnya orang Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Kita seharusnya bilang berarti Allah punya tangan. Allah punya sifat yang bernama apa? Tangan. Dan tidak sama dengan tangannya makhluk. Tidak boleh antum serupakan. Haram. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik sebagai kaidah kita sebagai seorang yang beriman. Ingat kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik terkait dengan sifat, kalau ada penyebutan sifat. Apa kata beliau? Kalau ada maka dia maklum. Dimaklumi maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman terhadapnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu bid'ah. Jadi kalau ada bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, kita bilang Allah punya tangan. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Beriman terhadapnya adalah wajib. Ini zahir, ini langsung dipahami dari dalil. Datang orang-orang Asy'ariyah, dia bilang
bahkan kedua nikmat Allah terhampar. Jadi hati-hati. Ini terjemahan ada di terjemahan Al-Quran. Banyak yang dipalingkan maknanya. Jadi mereka bilang bahkan kedua nikmat Allah terhampar. Tangan dia tafsirkan, terjemahkan dengan apa? Nikmat. Kita katakan ini menyelisihi ayat itu sendiri. Ayat bilang tangan, kalian bilang apa? Nikmat. Apakah Allah tidak tahu mentakbir nikmat? Ya kan? Di ayat yang lain kan banyak ditakbir nikmat. Misalnya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang kalian dapatkan berupa nikmat maka itu dari Allah. Kalau memang yang diinginkan adalah nikmat, kenapa harus takbir dengan apa? Tangan. Kalau makanya kalau Allah bilang tangan, kita bilang apa? Tangan. Kenapa harus kita bilang apa? Nikmat. Jadi kita katakan apa yang kalian katakan ini menyelisihi dalil. Itu pertama. Yang kedua, yang kalian lakukan ini adalah menyelisihi Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat tidak pernah menafsirkan tangan dengan nikmat. Cukup itu sebagai kesalahan. Nabi dan para sahabat tidak pernah menafsirkan seperti itu. Karena munculnya Asy'ariyah ini kapan? Jauh sekali dari masa Nabi SAW. Iya, cuma banyak orang pakai. Banyak orang pakai dan banyak orang kena syubhatnya karena mereka tidak paham kaidah dalam memahami dalil. Jadi yang kalian lakukan ini menyelisih jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya. Itu yang kedua. Jawaban ketiga itu untuk merubah makna ayat dari dohir, dari makna yang terlapat, yang tersurat ke yang tersirat. Kan ketika dibilang yang dua nikmat berarti kan ini tersiratnya, yang tidak ada dalam lafaz itu diterima, tapi syaratnya harus ada dalilnya. Syarat untuk memaknakan ke makna yang lain itu syarat mutlak, harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, mardud, tertolak, tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita terima. Jadi kita katakan yang kalian lakukan itu tidak ada dalil yang sahih. Apa dalil yang sahih yang menyatakan kedua tangan adalah nikmat? Apa dalil yang sahih yang menyatakan kedua tangan adalah nikmat? Sama dengan mereka memalingkan hadis. Satu contoh lagi supaya kita bisa pahami. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthi al-lailil akhir. Rob kita turun di sepertiga malam terakhir. Kita kan terjemahkan, Rob kita turun karena Nabi bilang yanzilu rabbuna, Rob kita turun. Itu kata Nabi. Makanya kita terjemahkan Rob kita turun ke langit dunia. Mereka bilang apa? Enggak, turun malaikatnya. Turun malaikatnya. Jadi bukan Rob turun, tapi turun malaikat Robmu. Itu terjemahannya, bahayanya. Kita katakan, apa yang kalian terjemahkan ini menyelisih dalil. Karena dalil bilang Rob yang turun, kalian bilang malaikat. Yang kedua, tidak pernah Nabi bilang begitu. Nabi cuma bilang Rob. Para sahabat juga mendengar. Mereka beriman tanpa bertanya. Maksudnya Rob turun betul. Tidak pernah bertanya. Kita terima. Kalian menyelisih Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, apa dalilmu kalau malaikat yang turun? Kalau ada kita terima, kalau tidak ada tidak bisa kita terima. Karena itu tadi sifat Allah itu tauqifiyah. Kita boleh berucap kalau ada dalilnya. Karena ada ancamannya dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang berucap tanpa dalil itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan pernah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh as-sam'a, pendengaran,
wal basar penglihatan, wal fuad hati ini semuanya akan ditanya. Dari mana kamu berucap seperti itu? Pernah kamu lihat, pernah kamu dengar? Apakah yang kamu pahami itu sesuai dengan dipahami oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau tidak, kita tidak mengikuti. Kita tidak mengikutinya. Ini beberapa faedah dan beberapa kaidah dalam hal ini. Baik, kita masuk di pembahasan kitab. Di pembahasan kitab Lumatul I'tiqad terkait dengan keyakinan yang wajib kita yakini. Sebelum belum menyebutkan sifat-sifat, ada pendahuluan-pendahuluan yang belum berikan, yang mengharuskan kita nanti terima apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ucapkan, serta apa yang diyakini oleh para sahabat serta imam 4. Karena nanti ada penukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala terkait dengan apa yang harus kita lakukan kalau ada dalil. Kalau ada dalil. Kata beliau rahimahullah, qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang kita kenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau adalah termasuk ulama, bahkan beliau punya buku yang memasyhurkan madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, mencontoh Al-Quran. Al-Quran tidak ada satupun surah dalam Al-Quran kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, surat Baro'ah. Tidak diawali karena dianggap dia adalah surat sambungan dari surat sebelumnya. Jadi tidak ada pemisah, karena Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah dari setiap surat. Jadi seluruh surah dalam Al-Quran 114 surat diawali oleh Bismillah kecuali satu, kecuali surat At-Taubah. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belum mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencontoh Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau belum menulis surat, maka belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana surat beliau yang terkenal ketika belum mengirim kepada Raja Romawi Hiraqal, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Belum memulai dengan Bismillah. Juga ini mencontoh para salaf, para sahabat. Kalau memulai tulisan mereka, maka mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga yang terakhir disebutkan oleh para ulama, mencontoh al-muallifun, mencontoh para penulis buku. Turun-temurun mereka memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis terkait dengan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim atau hadis yang menganjurkan, mewajibkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Cuman itu tadi cukup keutamaannya, ini mencontoh apa? Al-Quran. Kemudian beliau bilang alhamdulillahi al-mahmudu bi kulli lisan. Masya Allah. Kata beliau, segala puji hanya milik Allah yang dipuji oleh setiap lisan. Semua yang ada di langit dan di bumi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Hanya saja kadang kita tidak paham pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Ini di surat Al-Isra ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahu samawat as-sab'." Langit yang 7. Langit ada 7 lapis. 7 lapis langit. Wal ard, dan bumi
wa man fihinna, dan siapa yang berada di mereka, yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu tusabbihu lahu, bertasbih untuk Allah, memuji Allah. Itu memuji Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya belum bilang apa? Alhamdulillahi al-mahmudu bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah yang dipuji oleh setiap lisan, yang ada di langit dan ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dengan ayat tadi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji Allah. Pasti semuanya memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Kita tidak paham. Kita yang tidak paham tasbih mereka. Semuanya bertasbih untuk Allah. Ini kata beliau rahimahullah, al-ma'budu fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman. Segala puji bagi Allah yang disembah di setiap waktu, di setiap saat. Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya menyembah Allah. Semuanya. Makanya kalau seluruh penduduk bumi ini kafir, itu tidak berpengaruh. Masih banyak menyembah Allah dari makhluk. Semua menyembah Allah, langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an di surah Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala fis samai ilah, di langit disembah. Allah Subhanahu wa taala disembah di langit. Iya, oleh para malaikat. Wa fil ardi ilah, dan di bumi juga disembah. Semua ada di bumi ini menyembah Allah. Iya, wa huwal hakimul alim. Dia Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya kita tidak tahu. Kita tidak tahu hikmah dari semuanya. Kita tidak tahu bagaimana mereka menyembah Allah. Yang jelas kita percaya Allah disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Masya Allah. Yang tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah. Tidak ada. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada satu pun yang kosong dari ilmu Allah. Bahkan ini salah satu keimanan terhadap takdir. Kita meyakini semuanya diketahui oleh Allah. Sebagaimana kita meyakini semuanya tercatat. Sama itu. Itu keyakinan kita. Dialah yang tidak ada satu apapun yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di antara pernyataannya, wa huwa bikulli syai'in alim. Sering kita dengar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali Allah tahu. Bahkan yang ada di perut bumi itu Allah tahu. Apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk ke bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit, itu semuanya dalam ilmu Allah. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Tidak ada kekurangannya sama sekali. Semuanya bahkan Allah tahu apa yang ada dalam dada kita. Apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini ilmu Allah. Tidak ada satu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Wala yushgilu sya'nun an sya'an. Perhatikan keyakinan ini.
Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyibukkan Allah. Tidak ada. Banyaknya orang meminta kepada Allah setiap hari, itu tidak menyibukkan Allah. Tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu untuk menjawab seluruh doa orang berdoa tanpa salah, tanpa ada kesalahan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan semuanya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyibukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah baca di surah Ar-Rahman yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, setiap saat memohon, meminta kepada Allah. Setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Iya, kalau bukan kita, banyak orang lain memohon dan meminta, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah katakan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia berada dalam sya'an, urusan. Tidak ada yang menyibukkannya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyibukkan Allah. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Makanya nanti tidak boleh kita bilang kalau Allah turun kosong ars. Itu terlalu banyak bertanya. Iya, kalau terlalu banyak bertanya, terus dia serupakan dengan raja yang ada di bumi. Na'udzubillah, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah turun kosong ars atau tidak, itu urusan Allah. Allah tidak kabarkan kepada kita. Yang wajib bagi kamu adalah beriman kalau Allah turun. Beriman kalau Allah turun. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat dalam urusan. Tidak ada yang bisa menyibukkan Allah. Jallanil asbahi wal andad. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari yang serupa dengannya dan tandingan. Tidak ada tandingan untuk Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa tanazzaha 'anis sahiba wal aulad. Dan Allah maha suci dari anak, dari istri dan anak. Allah tidak beristri, Allah tidak beranak. Dalil dari ucapan beliau ini penuh dalam surat Al-Ikhlas yang Nabi SAW katakan ta'dilu thulutsal Quran, yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu surah Al-Ikhlas, pendek. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Maha Esa. Itulah tadi. Tidak ada satu tandingan pun untuknya. Karena Allah Maha Tunggal. Allahu Samad. Allah Maha Somad. Apa artinya Somad? Dua tafsir. Dua tafsirnya. Yaitu Allah lah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Semuanya butuh kepadanya. Itu makna Somad yang pertama. Makna yang kedua, As-Somad yaitu Allah lah yang tidak butuh kepada makhluknya. Dua makna, dua tafsir. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranak, diperanakan. Tidak ada dibilang Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Naudzubillah, tidak ada. Itu ucapan kekafiran. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Allah Maha Somad, Allah Maha Ahad. Iya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Perlu kita yakini hukum Allah itu berlaku pada seluruh hamba. Tidak ada yang bisa bilang saya tidak mau terima ini ketentuan Allah ini. Tidak. Mau tidak mau, semua kita berjalan di atas kehendak Allah. Kehendak kita punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Ini kata Allah Subhanahu, ini kata beliau rahmallah. La tumathiluhul ukul bitafkir. Perhatikan baik-baik. Tidak bisa diperumpamakan oleh akal kita dengan memikirkannya. Tidak bisa. Yang jelas Allah bilang apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jangan pernah pikirkan bagaimana Allah.
Tidak pernah. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memang sudah tutup dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Titik, selesai. Itu yang kita yakin. Iya. Wala tatawahhamul qulub bitaswir. Dan tidak pernah disangkakan tergambar dalam hati dengan gambaran. Tidak ada sama sekali. Tidak bisa kita gambarkan Allah lebih agung daripada yang digambarkan oleh orang-orang yang menggambarkan. Na'udzubillah. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Oleh karena itu nanti kita katakan, kita tetapkan ini adalah sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Kata beliau, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Iya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nanti kita akan ulang pembahasan istiwa di tempatnya. Ini hanya sebagai pendahuluan dulu. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala beristiwa tinggi di atas arsy. Allah yang bilang. Itu harus kita yakini. Imam Malik ditanya tentang ini. Belum ditanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa. Belum marah besar. Belum tunduk sampai kelihatan urat beliau dengan kemarahannya. Dan beliau katakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Tidak ada yang tidak tahu, ini bahasa Arab, mudah dipahami. Istiwa maklum, yaitu Allah tinggi di atas arsy. Iya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ditahu, karena Allah tidak bilang bagaimana istiwanya. Kita bilang tidak tahu kaifnya, bagaimananya. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman tentangnya wajib. Kalau Allah bilang Allah beristiwa, kita bilang Allah apa? Beristiwa. Iya? Itu Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan untuk dirinya. Beriman tentangnya adalah apa? Wajib. Tidak boleh kita menanyakan bagaimananya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini semua milik Allah. Kalau Allah inginkan kita diambil, itu milik Allah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma tahtas sara, bahkan apa yang ada di bawah tanah itu milik Allah. Apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau antum menjaharkan ucapan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang disembunyikan. Allah tahu semuanya. Ini luasnya ilmu Allah. Makanya kata beliau, ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulli makhluqin izzatan wa hukma. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan seluruh makhluk kemuliaan dan hikmahnya, hukumnya, semuanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, firman Allah. Dialah Allah al-qahir, yang tinggi, yang berkuasa atas seluruh hambanya. Kita semua ini dikuasai. Itu kata Allah. Wa wasi'a kulli syai'in rahmatan wa ilma, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di ayat dikatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah yang bilang rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini telah kita sebutkan tadi. Allah berfirman juga di situ yang disebut oleh penulis, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui
apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan tidak ada sesuatu apapun yang meliputi ilmu Allah, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita tidak bisa meliputi ilmu Allah. Kita hanya tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih tahukan kepada kita. Terakhir kata beliau, mausufun bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyihil karim. Perhatikan ini, Allah disifati dengan apa yang dia sifati dirinya dalam kitabnya yang agung, dan apa yang disifati oleh lisan nabinya di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang wajib bagi kita. Kita tetapkan apa yang Allah sifati dirinya untuknya, dan kita tetapkan apa yang disifati oleh Nabi SAW untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bergerak kecuali di atas hal itu. Alhamdulillah, ini muqaddimah, pendahuluan awal dari beliau. Nanti kita akan lanjut lagi di berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Madan? Saya ada waktu 2 menit. Oh, belum? Bisa dijawab satu pertanyaan mungkin baru dilanjut. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
Baik, bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang mau bertanya langsung boleh ya, tidak apa-apa. Ini di beberapa ini kertas. Katanya, bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustadz? Ada Ustadz dalam ceramahnya mengatakan sholat jaga jarak adalah fitnah akhir zaman, dan berdalilkan hadis Nabi SAW, sholatlah sebagaimana saya sholat, dan mengatakan Nabi tidak mengajarkan jaga jarak apabila ada taun. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi hal tersebut? Dari mana dia tahu itu adalah fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman itu dulu yang ditanyakan. Adapun terkait dengan sholat, dengan menjaga jarak, perlu kita mengetahui bahwa asal permasalahan sholat dengan merapatkan saf tanpa ada udzur itu diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Sebagian ulama mengatakan merapatkan saf itu hukumnya wajib. Artinya berdosa kalau kita tidak melakukannya, tapi sholat sah. Itu perlu kita pahami. Kita ulangi, sholat dengan menjaga jarak, sholat dengan merapatkan shaf, itu sebagian ulama mengatakan wajib. Tak wajib, kita berdosa kalau sengaja renggang tanpa udzur. Tapi sholat sah. Tapi sholat apa? Sah. Karena hukumnya adalah apa? Wajib. Berdosa tapi sah sholatnya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, yaitu terkait dengan ucapan yang dikatakan ketika meluruskan saf. Di antara yang Nabi ucapkan apa? Sawu sufufakum. Lurus, rapatkan saf kalian. Ini perintah. Kata mereka asal daripada perintah adalah apa? Wajib. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Sementara mayoritas ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa merapatkan shaf itu adalah sunnah. Artinya kalau kita tidak melakukannya tidak dapat dosa, cuma tidak dapat pahala. Tidak ada apa-apa dengan sholatnya. Ini pendapat mayoritas, dan itu yang dikuatkan. Kenapa? Karena di hadis tadi itu ada lanjutannya. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Karena meluruskan, merapatkan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Dibilang kesempurnaan itu namanya apa? Sunnah. Karena hal yang menyempurnakan sholat itu adalah sunnah sholat. Makanya pendapat mayoritas ini yang benarnya. Walaupun kalau kita mau keluar dari silang pendapat ya kita lakukan, karena kita akan dapat pahala. Ini dulu yang dibahas. Baru kita berbicara dengan keadaan kita sekarang. Apa hukum kita sekarang sholat merapatkan shaf? Dan langsung hukumi ini fitnah akhir zaman. Nah asal akarnya saja hukumnya diperselisihkan. Baru dia pastikan itu fitnah akhir zaman. Gimana caranya? Iya. Ini mungkin dia ucapkan mungkin karena jengkel orang kasih renggang shaf. Tidak bisa kita berbicara dalam agama karena emosi. Kita harus lihat pokok permasalahan dulu, baru kita berbicara cabang. Sekarang kita berbicara cabangnya. Apa hukum merenggangkan shaf di saat ada udzur? Di saat ada udzur, ya sholat saja. Sholat ini sholat wajib. Rukun sholat berdiri. Tapi kan boleh duduk kalau ada udzur. Bahkan boleh berbaring kalau ada udzur. Demikian pula. Apalagi di atas pendapat yang mengatakan apa? Sunnah tentunya lebih diringankan lagi. Kenapa harus kita sampai bilang ini adalah fitnah akhir zaman? Ini keras tapi keras lain-lain. Iya. Ini keras tapi keras apa? Lain-lain. Tidak sesuai dengan pokok asal masalahnya. Asal masalahnya.
Jadi kalau memang ada udzur, boleh yang wajib saja. Ya anggaplah kita wajib, bilang wajib. Iya kan? Yang rukun saja boleh ditinggalkan kalau itu tidak mampu. Ada udzur, apalagi yang wajib. Itu perlu kita katakan kepadanya. Kenali dulu masalahnya baru berbicara. Kenali dulu masalahnya baru berbicara. Jangan langsung berbicara. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang mengatakan sunnah tanpa udzur pun tidak ada masalah. Cuma dia menyelisih sunnah. Apalagi ada udzur. Ada udzur memang ya, ada penyebaran penyakit, pemerintah menganjurkan kita, itu namanya udzur. Itu namanya udzur. Dan apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan dalil. Cocok. Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis semua kita tahu. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Malik ibnul Huwairits. Nabi bilang, "Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Itu kewajiban kita. Tapi ingat juga hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah, lakukan semampu kalian. Kan tidak dibilang harus begitu. Harus kita sholat seperti sholatnya Nabi, maksudnya tanpa ada dibilang kalau tidak mampu, pokoknya harus. Walaupun tidak mampu. Gimana kalau saya tidak mampu berduduk? Harus berdiri karena Nabi sholat berdiri. Tidak boleh kita begitu. Dalam hadis Imran bin Husain dalam riwayat Bukhari, apa kata Nabi? Sholli qa'ima, sholat kamu berdiri. Fa illam tastati fa qa'idah, kalau tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu maka berbaring. Tidak ada masalah karena itu tadi kaidahnya. Nabi yang bilang, kalau saya perintahkan kepada kalian suatu perintah, lakukan semampu kalian. Sekarang kita mampunya kita adalah sholat berjarak dengan keadaan yang sudah dimaklumi bersama. Itu yang kita mampu, ya kan? Kalau bukan karena ini, ngapain kita berjarak? Kita rapatkan mau baku cium pipi, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah, iya kan? Berdempetan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah. Iya, daripada iya kan kita tidak sholat sama sekali di masjid, kan masih lebih baik kita sholat di masjid tapi berjarak. Karena berjamaah lebih utama daripada di rumah. Kan begitu. Kan kalau tidak didapati seluruhnya, ya kita dapati sebagian, itu lebih baik. Itu lebih baik, kan begitu? Dipahami ini kan? Itu wallahualam, pernyataan itu nggak tahu wallahualam kenapa bisa keluar sampai seperti itu. Bismillah, ini pertanyaan berikutnya. Dulu saya ikut olahraga olah nafas. Di setiap tarikan dan hembusan napas, kita membiasakan dengan zikir asmaullah. Jadi kalau tarik apa dibilang? Apa dibilang kalau tarik? Siapa yang punya ini? Siapa pelakunya? Contohnya apa kalau tarik? Tidak ada yang mau ngaku ya? Iya. Tidak apa-apa. Jadi dia melakukan seperti itu, zikir asmaullah dengan harapan, cuman harapan ini bahaya, harapan ini syirik. Dengan harapan tiada nafas yang terbuang sia-sia, sampai di situ tidak ada masalah. Dengan tujuan, jadi itu tadi harapannya. Tujuannya ini yang berbahaya. Dengan tujuan mata batin kita menjadi peka dan beroleh karomah. Ini yang masalah. Ya, pertama dia lakukan apa yang tidak dicontoh oleh Nabi. Tidak ada Nabi SAW melakukan zikir asmaul husna. Beliau yang bilang bahwa lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dan memahami maknanya, dia akan masuk surga. Tapi tidak ada zikir asmaul husna yang diajarkan. Tidak ada zikir asmaul husna yang diajarkan. Bahkan
Ada hadis yang mensarde, yang menyebutkan 99 nama secara sekaligus, itu hadis dhaif. Itu hadis dhaif. Jadi tidak ada zikir Asmaul Husna. Kita dianjurkan untuk memahami nama-nama Allah dan menghafal 99 itu dan mengamalkan kandungannya, bukan berzikir dengannya. Tidak ada contoh zikir Al-Asmaul Husna. Apalagi kalau niatnya supaya dapat karomah, ini niat syirik. Niat dunia namanya ini. Ya, supaya kebal, supaya punya tenaga dalam, nanti sekali pukul terlempar. Ini sudah niat apa? Syirik. Kalau betul nyata setelah lakukan zikir Asmaul Husna ternyata dia pukul terlempar, maka yang pukul setannya, bukan dia. Yang pukul setannya, bukan dia. Karena kalau begitu itulah iblis, itulah syaitan. Kalau antum melihat kata Imam Syafi'i, orang mengaku wali Allah tapi bisa berjalan di atas air, itu setan. Bukan wali Allah tapi walinya setan. Walinya setan. Gimana caranya? Kalau begitu Nabi lebih berhak berjalan di atas air. Iya. Karena Nabi wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Iya kan? Pimpinan dari para anak Adam. Tapi belum tidak bisa seperti yang mereka. Nabi terluka. Nabi tidak punya tenaga dalam. Iya. Ya kan? Kalau ada orang mengaku dia bilang syekh, woi tenaga dalamnya Masya Allah. Itu bukan syekh, itu setan. Iya. Ya kan wali setan yang begitu. Apa ini? Ustaz, terkait dalil dari surah Al-Isra, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Apakah hanya berlaku terkait ilmu agama saja atau ilmu dunia juga? Ilmu agama itu paling inti. Demikian pula ilmu dunia. Iya kan? Paling pokok ilmu agama, kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masuk juga ilmu dunia, karena ilmu dunia kalau orang sembarang ngomong hancur dunia. Iya kan? Karena sebagian ulama mengatakan rusaknya alam ini dengan orang yang setengah-setengah, apalagi yang tidak punya ilmu tapi berbicara. Rusak alam kalau setengah tabib, setengah dokter. Wah, ini hancur ini. Ya kan? Seharusnya tidak operasi, dia bilang, "Oh, harus operasi ini," padahal cuma sakit perut makan lombok. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Iya, rusak alam dengan itu. Jadi kalau ada ilmu dari dunia ya rusak alam. Rusak alam, dan tidak boleh kita menjadi sebab untuk rusak alam. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu yang kita miliki. Di perkara apapun, walaupun di perkara dunia. Ada ini pertanyaan, apa Ustaz, apakah pondok tahfidz khusus menghafal Quran dan tidak ada pelajaran tambahan lainnya? Berbayar. Apakah ini jual ayat-ayat Allah? Di mana dia jual? Iya kan? Antum bayar itu kan untuk makan saja. Di mana dia jual ayat? Jual ayat itu dia baca satu ayat, 1.000. Satu ayat 10.000, itu namanya jual ayat. Adapun kalau pondok tahfidz kita berbayar uang makan, ya kan, uang gaji guru misalnya, tidak ada masalah. Bahkan mereka lah yang berhak kita gaji. Kalau kita keluarkan uang banyak untuk mereka, untuk mengajarkan kita Al-Quran, itulah yang paling berhak kita keluarkan. Itu yang paling bermanfaat, yang kita keluarkan di jalan ilmu. Di jalan ilmu, jalan menghafal Quran, jalan menyampaikan agama, itu termasuk sedekah jariah dan masuk juga dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi masuk dua di yang bermanfaat setelah kematian. Pertama sedekah jariah kalau kita membiayainya, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang disampaikan Al-Quran yang disampaikan oleh orang yang menghafal dan dia bayarkan, itu juga untuk dia mengalir setelahnya. Mengalir setelahnya itu bukan menjual
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum latihan MMA? Seperti tinju, gulat dan sebagainya untuk meninggikan agama Allah. Dengan niat meninggikan agama Allah. Itu nanti kalau ada panggilan jihad dia sudah siap dengan MMA-nya di garis depan. Baik. Kayaknya muka-muka ikut ini ya. Dan bagaimana hukum menontonnya di TV dan di YouTube untuk sekedar menambah referensi gerakan? Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan. Kalau menontonnya haram. Antum tahu kalau di MMA samping kiri kanan cewek telanjang bulat. Antum mau nonton? Iya kan? Iya kan? Siapa yang menonton MMA? Bahkan antum bilang dia muslim. Di sampingnya siapa? Orang cuma pakai BH saja. Terus terang kita ngomong. Iya kan? Mau muslim, mau dia membela agama Allah, itu cara yang salah. Tidak boleh kita ridho terhadapnya. Itu cara yang salah. Tidak boleh kita ridho dalam ini untuk menontonnya. Ada pun antum melatih sendiri tanpa ada semua ini. Itu mungkin diringankan dengan niat yang dia katakan. Masuk dalam ayat-ayat, ya, fa'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Masuk di situ. Tapi adapun menonton di YouTube tidak. Kalau saya tidak menganjurkannya. Walaupun alasannya indah, ini muslim yang melakukannya. Walaupun kalau di akidahnya benar tidak akan masuk di situ. Karena tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah dalam Islam. Itu bukan persiapan jihad. Kalau sudah seperti itu mau bertanding, berjudi namanya. Itu mau bertanding, mau berjudi. Iya kan? Itu namanya berjudi. Tidak boleh kita ridho terhadapnya. Tidak boleh. Sebagian orang ada yang men-share-nya ke YouTube, bahagia dengan kemenangannya, bahagia dengan maksiat yang dia lakukan. Itu yang kita katakan. Bahagia dengan maksiat yang dia lakukan. Islam tidak ditinggikan dengan seperti itu. Islam tidak boleh ditinggikan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberinya hidayah. Itu saja yang kita inginkan. Iya, adapun latihan itu tadi, antum mau latihan sendiri, ya, dengan pelatihnya tanpa ada semua itu, ya, hanya sekedar untuk persiapkan, alhamdulillah itu hal yang mubah. Itu hal yang mubah. Bagaimana hukum orang yang meminta diruqyah? Meminta diruqyah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman dia tidak masuk dalam keutamaan orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya kan? Jadi meminta diruqyah, kalau antum memang butuh diruqyah, tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Nabi SAW membenarkan ketika ada yang meminta ruqyah dari ketua suku yang tersengat itu. Ya kan? Para sahabat meruqyahnya. Dan Nabi mendapatkan bagian dari kambing yang mereka dapat. Itu menunjukkan tidak apa-apa meminta, tidak apa-apa meruqyah, tidak ada masalah. Cuman yang meminta untuk diruqyah tidak masuk dalam keutamaan apa? Yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW apa dalam hadis Ibnu Abbas? Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Itu dia. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara bertobat dari zina yang benar. Setelahnya ada pernyataan ya, tapi kalau yang seperti ini jangan kita sebutkan di umum, karena itu adalah rahasia kita dan Allah. Kalau ada aib yang pernah kita lakukan berupa dosa, tidak usah dirinci. Kita tanya saja bagaimana saya bertobat darinya. Begitu saja. Tidak perlu dikisahkan kisahnya. Tidak perlu, karena itu aib kita. Kata Nabi SAW, ya, bahwa setiap seorang mukmin yang berdosa itu mu'afa ilal mujahirin. Semuanya dimaafkan kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin itu dia habis melakukan dosa tadi malam, siangnya dia bilang tadi malam saya lakukan ini. Itu tidak dimaafkan.
Itu tidak dimaafkan. Jadi kalau ada masalah kita cukup tanya saja umum. Boleh kita gambarkan orang lain, tidak perlu kita gambarkan diri kita. Bilang saja bagaimana kalau ada seorang, itu hal tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Misalnya Ali bin Abi Thalib, kalau orangnya suka keluar madi, suka keluar madinya, belum datanya langsung, belum suruh Al-Miqdad. Dia bilang tanyakan. Miqdad juga pindah bilang Ali suka madi. Enggak. Dia bilang ada seorang bagaimana kalau suka keluar madinya. Begitu. Kalau kita bertanya bagaimana kalau ada seorang jatuh dalam dosa zina, gimana caranya bertobat? Tidak perlu kita sebutkan diri kita, kisah, tidak perlu. Jangan. Itu kan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibuka ke orang lain. Iya. Demikian pula akhwat. Saya juga pernah dapat ada akhwat bertanya seperti itu. Gak usah dikasih tahu. Bahkan kalau ada calonnya, tidak usah dikasih tahu bahwa dulu saya waktu awam begini-begini. Tidak perlu. Iya kan? Yang dilihatkan sekarang kita sudah baik. Kita sudah datang ke masjid, sudah ngaji, perempuan akhwat sudah pakai jilbab. Itu kan yang dilihat. Kalau semua masa lalu digali itu kan bahaya. Dalam Islam semuanya lembar putih saja. Tidak ada lembar hitam, hijau, biru. Tidak ada. Tidak ada. Kalau seorang sudah bertobat. Adapun bagaimana ini dalam pertanyaan cara bertobat yang benar. Ya cukup kita menyesali apa yang terjadi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kita beristighfar, menyesali apa yang telah dilakukan, apa yang telah kita jatuh di dalamnya, dan kita berjanji dalam diri kita bahwasanya kita tidak akan pernah jatuh dalam perkara itu lagi. Itu yang perlu kita lakukan. Kapan kita bertobat seperti itu, maka tobat kita akan diterima. Dan tidak ada namanya pintu tobat tertutup selama kita mau bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas, dosa dan maksiat setiap malam. Ya, setiap hari, setiap malam. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Zina, mencuri, merampok, bahkan syirik. Allah mengampuni. Islam menggugurkan apa yang telah berlalu. Islam menggugurkan semua yang telah berlalu. Selama belum gorgor. Selama nyawa kita belum di kerongkongan. Selama nyawa kita belum, ruh kita belum di kerongkongan. Maka selama itu pintu tobat terbuka untuk kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat. Itu wallahu a'lamu. Ini yang terakhir. Panjang ya? Masih bisa? Baik. Ini ada pertanyaan panjang. Ustadz izin bertanya. Pernah suatu ketika ada seorang suami pernah mengatakan pisah kepada istrinya, lalu sebut pisahnya itu sampai ke pengadilan. Waktu dia marah, tapi setelah mengucapkan kata itu dia berjima. Dengan siapa? Dengan istrinya itu mungkin ya. Iya. Iyalah. Dia berjima itu dengan istrinya. Sampai di sini kali 0. Batal perceraiannya, kata pisahnya. Karena kalau seorang mengucapkan talak, kemudian dia melakukan hubungan badan sebelum keluar masa iddah, itu buat batal perceraiannya, batal talaknya. Itu dulu kalau sudah sampai di sini. Batal perceraiannya, tidak jadi. Iya, tidak jadi. Sudah dianggap rujuk, kali 0. Walaupun dia ucapkan tadi 2 kali, 3 kali, kali 0. Itu kali 0. Cuma baik kita lanjutkan lagi. Jadi kalau sudah setelah itu dia datangi istrinya, selesai sebenarnya. Selesai. Cuman mungkin habis datangi pengadilan tetap lanjut. Wah, kejam ini ya. Iya. Baik, kita lihat setelahnya. Namun seorang suami istri ini sudah 2 bulan lewat dia pisah. Jadi mungkin sambungannya itu ya. 2 bulan lewat habis marahan, pisah. Setelah itu apa?
mendatangi istrinya. Kita lihat, kalau masih talak 1 dan talak 2, 2 bulan lewat berarti belum keluar masa iddah. Karena iddahnya seorang muslimah, seorang yang ditalak oleh suaminya itu 3 kali haid. Kalau dia haid, kalau tidak haid berarti 3 bulan. Berarti 3 bulan. Ini baru dia bilang apa? 2 bulan lewat. Kita lihat. Kalau 2 bulan lewat ini, 2 bulan lewat ini adalah talak 1 dan talak 2. Demikian pula talak 3, demikian pula talak 3, ya, talak 1 dan 2 dulu ya. Talak 1 dan talak 2 dia langsung berhubungan, batal. Langsung kali 0. Adapun talak 3 dia sudah talak 3 nih, talak bain, tidak mau lagi sama. Sebelum keluar masa iddah, itu tidak boleh dia mendatangi istrinya kalau dia tidak akad yang baru. Itu di pembahasan. Kalau sudah talak 3, itu kalau sebelum keluar masa iddah. Kalau keluar masa iddah lain lagi cerita. Harus dia sudah menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan lagi, dia mau lagi ambil kembali, baru boleh. Kalau sudah keluar masa iddah di talak 3, ini pembahasan rumit. Iya, tidak bisa kita sembarang. Jadi nanti dia silakan apa maksudnya, bagaimana kasusnya itu. Ya, tapi sekarang kan dia sebutkan sebelum 2 bulan. Talak berapa? Talak 1 dan 2 langsung gugur. Dengan hal tersebut, talak 3 harus akad yang baru, mahar yang baru, tidak perlu dia menikah lagi dulu. Si istrinya, kalau suami tidak perlu memang dia menikah. Iya, ini yang perlu diketahui. Kemudian lihat. Jadi sang suami ini sering pulang sekali seminggu. Iya. Jadi sang suami ini jadi cerai. Tapi dia sering pulang berapa? Sekali seminggu. Sang istri juga tidak terlalu banyak tanya. Sang suami kemana? Terus ketika suami balik lagi hanya mengganti pakaiannya, lalu istri tetap berusaha untuk membujuk suami, tapi suami menolak. Apa yang harus dilakukan sang istri? Apakah harus ia menjauh? Ya kalau sudah talak 3 harus dia keluar rumah. Yang boleh masuk di rumah itu kalau talak 1, talak 2. Ya kan? Kalau masih talak 1, istri masih boleh di rumah. Karena dengan harapan siapa tahu suaminya turun emosinya, langsung dia senang lagi sama istrinya. Jadi istri itu tidak langsung pergi ke rumah orang tua kalau talak 1. Tetap di rumah, tetap berhias, tetap masakan suami. Siapa tahu langsung masak cumi hitam langsung. Masya Allah iya enaknya punya istri. Ya, langsung dia kembali kan langsung tidak apa-apa. Iya. Jadi dia ini ya, kalau sudah talak 3 harus dia pergi. Karena kalau sudah talak 3 bukan lagi mahram. Makanya tadi itu kalau belum keluar masa iddah nikah ulang, karena bukan lagi mahram. Kalau sudah keluar masa iddah 3 bulan atau 3 kali haid, tidak boleh lagi kembali kecuali apa? Setelah dia menikah dulu dengan lelaki lain, kemudian diceraikan, mau lagi kembali. Mau lagi kembali, maka dia nikah dengan mahar yang baru, 2 saksi dan wali. 2 saksi dan wali. Jadi ini dilihat ini keadaannya. Kalau sudah talak 3, tidak halal lagi, tidak boleh lagi dia membujuk suaminya. Harus dia keluar dari rumah. Kecuali itu rumahnya, maka suaminya diusir. Iya kan? Ya, harus dia keluar dari rumah. Harus dia keluar dari rumah. Itu yang harus dia lakukan. Itu dia menjauh darinya karena bukan lagi apanya? Mahramnya kalau sudah talak 3. Bukan lagi mahramnya kalau sudah talak 3, tidak boleh lagi serumah. Karena mahram dengan pernikahan itu mahram sementara. Terikat saat punya hubungan pernikahan. Kapan sudah selesai? Selesai. Kapan sudah selesai? Selesai. Terus masih ada lanjut. Apaan? Iya, kayak di pengadilan antum ya. Dan suami ini ketika istri ingin bermanja, wah ini terlalu anu sekali. Iya. Iya. Aduh. Ngapain bermanja-manja sama orang begitu? Iya, sudah tidak peduli masih mau lagi bermanja-manja. Iya. Suami apa sih itu? Dan suami ini ketika istri ingin bermanja, dia
berkata dosa. Wah, ini iya kan? Memang kan bukan mungkin berarti dengan korina indikasi ini mungkin sudah talak 3. Kalau sudah talak 3 jelas dosa, bukan lagi mahram. Kita bermanja kepadanya sama dengan bermanja sebelum menikah dengannya. Haram. Iya, jadi kalau sudah talak 3 ini cocok suaminya bilang dosa. Hati-hati kamu dosa itu. Iya. Apakah istri yang ini masih mahramnya atau sudah bukan? Dari tadi kita bilang bukan. Kalau sudah talak 3, bukan lagi, nggak usah bermanja kepadanya. Silakan cari suami yang lain. Iya kan? Cari suami yang lain, tinggalkan. Iya. Itu wallahu a'lam. Cukup ya? Alhamdulillah. Kayaknya yang paling seru pertanyaan terakhir ini. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.